Saya mengingatkan kepada saudara semuanya, bulan Maulid sebentar lagi kita acara tahunan yaitu Riyadhah Asahan setiap tahun, untuk kholwat, untuk munajatan setiap tahun di tanggal 6, mulainya di tanggal 6 Mulud ya, tanggal 6-nya bulan Jawanya. Jadi boleh untuk umum siapapun datang di sini 3 hari. Kalau acaranya 11 hari, tapi boleh 3 hari. Boleh ikut kholwat di sini, untuk Riyadhah di sini, untuk munajatan di sini silahkan. Tanggal 6-nya bulan Mulud ya kalau mau datang ya. Tanggal 6-nya bulan Jawanya, bukan tanggal 6 umum. Tanggal 6 bulan Jawa sampai tanggal 16. Tetapi Anda boleh mengikuti hanya 3 hari. Disiapkan waktunya dari sekarang. Kok bisa ngasih kekayaan? Kekayaan. Terus? Aku hanya menjanjikan saja. Oh, jadi nggak pernah ngasih kekayaan? Aku tidak pernah memberikannya. Allah jadi Baru 10 kamu bilang. Saya baru berapa kali mukul? Wah, sudah. Itu darah apa? Darah apa sih? Itu darah dari manusia yang mempersembahkannya sendiri. Mula kesunyian di pekan malam. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan peluang dia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Alhamdulillah, syukurillah kita masih bisa dipertemukan lagi, berjumpa lagi di malam ini. Terima kasih untuk para donatur yang sudah membantu acara kita di sini sehingga masih bisa berkelanjutan. Terima kasih juga yang sudah menghibahkan kamera yang begitu bagus ya sehingga kita bisa nonton ini. Terima kasih para ahli surga di sana, semoga dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang membantu untuk jalannya acara juga terima kasih banyak. Ya mungkin kalau tidak ada bantuan dari saudara semua kita tidak bisa melanjutkan sampai saat ini ya, sejauh ini. Itu semua berkat Anda semua di sana. Dan tentunya sekarang naik lagi dengan kamera yang cukup bagus, kalau bagi saya mahal banget ya. Mungkin kalau saya nggak bisa beli, kalau saya mungkin nggak bisa belinya. Tapi ada seorang dermawan yang cukup luar biasa sehingga membelikan kamera yang begitu mahal sekali, bagi saya mahal banget itu. Waduh, nggak tahu kebeli apa enggak kalau saya. Sehingga kita bisa menikmati hasil pemberian beliau yang sekarang gambarnya cukup enak ya. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan yang pesugihan lintah itu. Nah, pesugihan lintah itu sudah beberapa waktu berjalan, sudah lama sekali, tapi kita belum pernah menguaknya. Karena kita anggap itu sudah berhenti. Tapi ternyata kemarin kita menemukan uang koin, dan itu uang baru di zaman saat ini, berarti ada yang memakai di baru-baru ini. Nah, jadi kita akan kuak langsung saat ini karena kemarin kita menemukannya. Nah, jadi harus kita cari tahu sebetulnya ada apa, kok ternyata masih ada. Yang saya anggap sudah nggak ada, sudah nggak berfungsi. Dan di situ memang dulu banyak sekali kejadian-kejadian aneh. Ya,
dikhawatirkan ada korban. Seperti apa pesugihan lintah itu cara kerjanya? Karena kita baru dengar ya pesugihan lentah gitu. Dan lentah itu lintah. Nah, kita coba cari tahu seperti apa sih jika terkena pesugihan lentah itu. Penasaran kan? Kita langsung aja ya. Insya Allah kita juga nanti kalau jadi ya doakan akan membantu untuk ada satu daerah yang cukup terpencil. Daerah itu cukup terpencil, membutuhkan masjid ya, membutuhkan masjid. Insya Allah jika barangkali saudara semua para dermawan ada yang ingin ikut membantu, silahkan mangga bisa datang langsung ke sini atau bisa ditransfer ya. Dan untuk para dermawan yang ingin, kemarin banyak yang nanya katanya, syutingnya lanjutin keluar, nanti dibantu ongkos ya mangga. Nanti nomor rekeningnya saya simpen di deskripsi ya. Nomor rekening saya langsung nomor rekening saya aja nanti ada di deskripsi. Untuk yang ingin membantu untuk kelancaran acara mangga saya persilahkan. Biar rame lagi, biar bisa kemana-mana jauh lagi mangga. Terima kasih sebelumnya, semoga dilipat gandakan oleh Allah rezekinya. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe. Ya udah kita langsung aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Di mana? Anda dengan siapa? Dengan siapa saya bicara? Langleng. Dengan siapa saya bicara? Langleng. Langleng namanya. Oh, Langleng namanya. Kenapa kamu tinggal di batu itu? Apa yang kamu lakukan di batu itu? Beres. Beres apa? Beres-beres. Beres-beres apa yang kamu beresin di situ? Semuanya. Diberesin semuanya. Untuk apa kamu tinggal beres-beres di situ? Apa yang dibereskan di situ? Semuanya diberesin. Semuanya? Dari apa yang dibutuhkan raja. Iya. Dan juga yang dipersembahkan. Persembahkan apa? Dari pengikut raja, dari bangsa kami, Dipersembahkan bagaimana? dan bangsa manusia juga ada yang mempersembahkan itu. Ada yang mempersembahkan itu. Apa persembahan apa? Banyak. Contohnya? Ada yang mempersembahkan hidangan-hidangan untuk raja dan jamuan semua yang ada di situ. Oh, kamu bagian memberikan makanan dan lain-lain. Dan juga ada juga yang mempersembahkan dari bangsa manusia Manusia mempersembahkan. untuk raja. Apa yang diberikan oleh manusia itu ke raja itu? Minuman yang paling disukai raja. Minuman yang Minuman apa itu? Seperti apa? Arak yang dicampur dengan darah. Waduh. Arak dicampur dengan darah.
Iya, Itu darah apa? Darah apa sih? itu darah dari manusia yang mempersembahkannya sendiri. Dia Darah siapa itu? datang membawa arak ke tempat raja kami. Dan dia menusukkan dari jari sehingga keluar darah 3 tetes. Disatukan ke dalam arak itu. Lalu dipersembahkan kepada raja kami. Oh gitu. Itulah minuman yang paling disukai oleh raja. Semua manusia yang datang menginginkan menyebutkan permintaannya itu harus membawa arak dan dicampur oleh darahnya sendiri. Dicampur oleh darahnya sendiri. Iya, Nggak pakai darah yang lain. tidak. Karena raja tidak mau darah yang lain. Dia hanya menginginkan darah yang meminta permintaan atau menyembah rajaku saja. Karena itu untuk bukti kesetiaan dan juga perjanjian dengan rajaku. Ya kalau begitu baik namanya. Pesugihan yang baik kalau begitu ya. Soalnya pakai darah orangnya aja. Itu kamu benar, baik sebaik itu benar. Aku tidak tahu baik dan tidaknya. Tadi baik Tapi namanya. hanya itu yang diminta oleh rajaku. Nggak ada yang lain. Tidak ada yang Wah baik lain. sekali. Berarti ini bukan pesugihan kamu, tapi tempat malaikat menyamar. Banyak juga yang datang meminta kekuatan atau perlindungan. Kamu bangsa jin pesugihan atau malaikat? Kok baik sekali. Aku hanya yang sering disuruh-suruh oleh raja. Kamu keluar aja. Ini ngaco ya. Jadi nggak mungkin jin pesugihan sebaik itu. Jadi kita coba tarik yang lain. Berarti ini hanya istilahnya yang melayani di situ ya, melayani. Jadi dia nggak ngerti apa-apa, makanya langsung saya keluarkan. Jadi istilahnya apa ya? Dia taunya hanya melayani, menyiapkan makanan, menyiapkan ini, menyiapkan itu. Jadi dia nggak tahu informasi tentang rajanya itu seperti apa. Nah, makanya dia memberikan informasi yang terbatas ya. Nah, jadi kita coba cari langsung masuk lebih dalam lagi ya. Jadi kita coba cari langsung masuk lebih dalam lagi supaya kita mendapatkan info yang sesungguhnya ada apa di situ ya. Nah, yang tadi kita salah narik, kalau sekarang nggak akan salah narik. Jadi kesalahan saat narik itu akan terjadi. Iya, seperti itu memang. Nah kalau ini nggak salah. Kamu lagi apa? Lagi jaga? Saya lagi menjaga di situ. Lagi menjaga. Tadi ada yang saya tarik pelayan di situ. Ada urusan apa? Kamu sebagai apa di situ? Aku sebagai penjaga di situ. Ya penjaga kan mungkin kamu punya derajat, punya kekuasaannya sebagai apa kamu di situ? Aku yang menjaga di pintu utama. Jadi kamu siapa? Sebagai apa kamu? Aku sebagai penyedia Penyedia apa? apapun. Jadi
Pangkatmu apa? Pangkatku kepercayaan langsung dari raja. Oh, nah. Aku dipercaya. Hmm. Di situ, di tempat itu, banyak sekali disediakan. Tadi katanya disediakan banyak makanan ya? Disediakan banyak makanan. Nah, yang saya mau tahu makanan itu dari mana sumbernya? Sumbernya dari manusia yang datang ke tempat itu. Oh, gitu. Memang manusia datang ke situ membawa apa saja? Membawa darah mereka sendiri. Itu syarat utama. Ya, terus selain itu? Selain itu banyak Apa yang saja? dibawa. Apa? Minuman yang disukai. Terus selain itu? Selain itu pakaian-pakaian. Pakaian siapa? Keluarganya sendiri. Buat apa nantinya? Buat tanda. Tanda apa? Tanda pengenal. Tanda pengenal. Untuk Pengenal apa? suatu saat. Iya. Kalau perjanjian itu tercapai. Hmm? Tanda itu akan bisa menunjukkan. Akan menunjukkan. Untuk apa nantinya baju-baju keluarganya itu? Untuk dijadikan jaminan. Jaminan. Maksudnya? Nanti jaminan itu diapakan? Jaminan itu tergantung keinginan raja. Biasanya diapakan? Biasanya waktu kami berada di tempat di sana, Iya. waktu kami bertempat jauh dari tempat yang sekarang, itu tanda itu yang dijanjikan bisa menunjukkan siapa yang jadi yang jadi perjanjian jaminan kepada raja kami. Iya, jaminan itu diapakan sama raja? Yang aku ketahui Iya. waktu dulu Hmm. itu terkadang diambil sukma-sukmanya atau ingatannya. Mati kalau gitu dong. Jadi Karena kalian itu. pakai tumbal juga. Dulu, tetapi waktu Sekarang insap. tidak, malah kami membuat tempat yang lain. Buat apa? Karena di sini ada tempat yang mudah kami masuki. Oh, jadi di sini kalian sudah nggak nyaman, jadi buat lagi yang baru supaya tambah banyak juga. Ya, tempat yang dulu sudah berjalan. Ya, kamu belum menjawab pertanyaan saya. Itu buat apa nanti ditandain segala bajunya? Diapakan? Karena baju itu menandakan. Tetapi baju yang sering dipakai Ya, itu bisa mencium dari mana asalnya. nanti dijadikan Dan tumbal siapa gitu. Manusianya yang Terus? dijadikan jaminan. Pakai tumbal. Sudah curiga saya. Berarti pelayan itu nggak tahu apa yang kalian lakukan. Tidak, karena pelayan itu baru. Oh, baru. Dan dia yang berasal dari tempat yang sekarang kami ajak. Terus yang kalian ambil tumbal tuh selain keluarganya, ada lagi? Banyak. Orang lain juga? Waktu di sana, siapapun atau apapun. Kenapa disebut pesugihan lintah? Bukan lintah. Apa? Lentah ya. Bukan. Apa? Sebenarnya ulat. Karena Oh, hilu deh. ulat itu Iya. menyukai darah. Darah tadi itu menjadikan makanan-makanan Dan tumbal juga nanti. kelompok kami. Itu kalau tumbal diapakan? Cara ngambil darah tumbalnya? Darah tumbal itu bisa jadi beberapa kejadian. Cara ngambilnya gimana? Caranya
diganggu pikirannya, diambil sukmanya sehingga hilang kendali dalam dirinya. Lalu bisa mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan ataupun kejadian-kejadian yang lainnya. Itu yang kami harapkan biar bisa cepat kami ambil. Dasar kau. Tetapi mengapa kamu menanyakan semua itu? Kamu mau bikin perjanjian dengan raja kami, datang saja sendiri. Saya sudah datang siang itu. Dan sudah lama saya tahu, saya kira sudah nggak aktif di situ. Ternyata kalian sudah berpindah tempat, membuat yang baru. Aku membuat yang baru di tempat yang sekarang. Karena tempat yang sekarang itu lebih luas. Oh gitu. Dan lebih tinggi tempatnya. Lebih Astagfirullah. memudahkan kami untuk melihat ke sekeliling. Terus kalian kasih apa manusia-manusia yang ngasih tumbal itu? Kamu kasih apa mereka? Sebenarnya kami kelabui saja. Padahal mereka sendiri yang bekerja. Kami hanya mengelabui supaya dia tertarik. Kami tunjukkan dalam ingatan pikirannya atau dalam mimpi-mimpinya. Harta-harta yang berlimpah, uang yang banyak. Menurut mereka itu uang. Menurut mereka itu emas, permata. Yang mereka lihat seperti nyata. Yang pada akhirnya mereka memenuhi semua syarat-syarat yang kami ajukan. Tetapi tempat yang sekarang baru ada 3 manusia yang datang. 3 manusia Ya, sekarang. tetapi satu yang berhasil kami ambil, kami kelabui. Yang 2 ini masih dalam tahap Berpikir. bukan berpikir. Kenapa? Mereka sedang mempersiapkan syarat-syaratnya. Memang syarat pertama apa aja? Syarat pertama, Syarat. mereka harus Iya, membawakan saya. darah. Dari Terus siapa? darah mereka sendiri. Oh iya, saya udah tahu tadi. Terus pakaian mereka sedang memilih apa yang pantas mereka bawa dan siapa yang pantas Dijaminkan. dijaminkan itu. Waduh. Nanti Tetapi- kalian hisap darahnya gitu. Kami ambil, kami hipas, kami hisap darahnya. Kalau semua itu sudah terpenuhi, maka Memang kerajaan yang perjanjiannya- sekarang ini lebih besar. Bisa lebih besar dari tempat yang di sana. Perjanjiannya apa? Kenapa harus ada jaminan? Dan jaminan itu diambil kalau melanggar apa? Kalau mereka melanggar, mereka sendiri yang dijadikan makanan-makanan rakyat-rakyat kami. Memang rakyatmu seperti apa bentuknya? Rakyat kami tinggi, Tinggi. ada yang tinggi besar dan berbulu lebat. Kok tinggi? Dan Berarti pesugihan apa namanya? Bukan ulat dong. Apa sih? sebenarnya yang di sana sudah berjalan pesugihan ulat. Dan di sini raja kami menginginkan semua itu. Tetapi yang lebih tertarik Apa? pesugihan yang berada di sana ingin Enggak, saya bicara yang di sini. Enggak nanya yang am-am gede tinggi itu. Rakyat kamu ulat atau yang am-am tadi? sebenarnya rakyat kami sebagian ulat dan sebagian meniru yang di sana Kenapa bisa jadi dua seperti begitu? bentuk hijau. Kenapa bisa dua begitu? Karena melihat contoh dari kerajaan dari sana yang lebih besar, Oh, jadi dua macam. kami bisa mengadakan 2 perjanjian tergantung mereka mau yang mana memilihnya. Tetapi mereka lebih memilih pesugihan yang sekarang. Tetapi padahal syarat-syarat itu sudah ditentukan. Sama seperti kerajaan yang dulu, kerajaan ulat.
Karena kami memang dari kelompok-kelompok yang berbulu. Maksudnya campuran. Ya, Oh, dan setelah saya itu kira murni terwujud, itu lentah itu ya, bulat. Ternyata bukan, nggak murni. Mereka campuran dan gabungan. dan sekarang yang lebih kami bangga dari raja kami. Apa? Raja kami bisa menyediakan dua yang kami butuhkan. Apa itu? Ada bangga segala. Bangga dengan apa memang? Selain kami bisa sepuasnya meminum yang kami inginkan. Dan yang kedua ini, kami merasa senang karena kami bisa bebas berkeliaran. Bisa bebas berkeliaran kemana? Keluar. Kami bisa memilih yang kami jemput. Jemput apa? Bagaimana ngejemput apa? Menjemput, Memilih apa tuh? memilih korban-korban untuk kami. Makanan-makanan untuk kami. Waduh. Siapapun yang mengambil air di situ, Ya. itu sudah bisa dipastikan kami akan mengikutinya kemanapun sampai kami ambil. Itu yang lebih hebatnya dari raja kami. Di situ ada umpan-umpan yang manusia itu terkadang membutuhkannya. Karena di tempat itu tempat tinggi dan jauh dari mata air. Sedangkan di tempat kami itu tersedia. Kalau ada manusia lewat ke situ yang kehausan, mereka bisa ngambil air untuk minumnya. Itulah perangkapnya. Perangkapnya itu. Ya, itu yang lebih hebat dari raja kami. Karena bisa menyediakan dua kebutuhan-kebutuhan kami yang sangat mudah. Oh. Begitu. Dan itu yang berbulu. Yang berbulu, Siapa rajanya? Apa satu raja atau beda-beda raja? tidak. Yang berbulu tetap tinggal di kerajaan yang lama. Maksudnya ada rajanya atau memang satu raja? Ada satu raja, Oh, beda-beda. tetapi raja itu mengutus lagi pemimpin kami, diangkat jadi pemimpin lagi, mengangkat seorang pemimpin untuk dipindahkan menempati tempat yang baru ini. Coba saya mau ketemu raja kamu. Boleh nggak? Bisa. Bisa saja. Kok bisa saja? Memang ada syaratnya apa? Syaratnya kamu tambah lagi Apanya? air yang di sana Oh, nggak mau lah. dan dicampur dengan darah kamu sendiri. Guys, Itu lebih mudah. Pasti raja kami langsung datang dari sana. Tetapi untuk pemimpin yang sekarang, itu bisa. Memang lagi apa raja kamu sekarang? Kalau raja kami yang sekarang, Hmm. dia sedang menunggu Menunggu siapa? manusia. Manusia. Maksudnya gimana? Menunggu manusia Iya. yang datang. Belum lama ini ada manusia yang datang ke tempat itu. Menunggu apanya? Menunggu apanya? Menunggu yang dia janjikan. Belum diantar. Ya, Itu biasanya dijemput sama pasukan kalian atau gimana? tidak. Tidak. Dia datang sendiri. Kami hanya menjemputnya dari gerbang. Ketika dia sudah masuk ke wilayah itu, Kalau datang sendiri, itu biasanya hari apa? biasanya hari Selasa. Oh, kan masih lama. Kenapa ditungguin? Karena itu suatu kebanggaan. Kalau itu terjadi, semua itu memenuhi, manusia itu memenuhi semua
itu satu kebanggaan untuk raja kami. Karena berarti tempat itu sudah mulai dipakai dan diketahui dan dibutuhkan manusia. Ya Allah, ya Rabb. Kasihan. Orang yang nggak tahu apa-apa dia jadi korban kalau gitu. Aku hanya menunggunya di pintu depan itu ketika memasuki wilayah. Jadi sekarang saat ini raja kamu ada di sebelah mana? Rajaku Lagi di sebelah mana saat ini? pas tepat memanggilku. Ampun. Aku kembali lagi. Ada yang meminta bantuanku. Ini ada manusia yang menginginkan kehadiran kamu. Persyaratannya sudah kau bilang tidak. Sudah aku Itu bilang, teman kamu atau raja kamu? itu pemimpin. Itulah yang mau dijadikan raja atau pemimpin. Ini gimana? tempat Nggak ini. ngerti saya. Tadi raja. Mau dijadikan raja tuh gimana? Mau dijadikan raja. Tadi kamu nggak Kalau ngomong tempat gitu. itu. Tadi kamu bilang itu rajanya. Ya, memang aku anggap sudah menjadi raja karena tempat itu sudah mulai dikenal, sudah mulai dibutuhkan Oh, ya. manusia. Jadi ini raja kamu berarti? Sudah terbukti, berarti dia bisa menjadi pemimpin kami atau raja kami. Oh, kenapa kamu nggak hormat sama dia? Teman tadinya atau gimana? Ya, karena jabatan kami dulu setara. Ya kalau udah jadi raja ya tetap harus hormat dong sama raja. Kamu nggak takut berarti sama dia? Untuk sekarang ini, untuk pembuktiannya, aku butuh satu bukti lagi. Baru aku mengakui sepenuhnya. Dia Tadi itu katanya raja. sudah diakui raja sama kamu. Sekarang enggak. Ya, itu sudah mendekati. Kalian musuhan? Karena aku tidak terima. Tidak Karena terima? mereka, karena dia yang dipilih, bukan aku. Tetapi Seperti itu rupanya. Aneh soalnya. Berbelit-belit. Ganti-ganti ya. Tadi begini, sekarang begitu, begini, begitu. Ternyata ada penyakit di antara mereka. karena dia yang terpilih. Iri terhadapku. Kalau saya baca kalian seperti nggak akur. Jelas saja, aku merasa rugi. Ruginya dari apa? Karena dulu kami bekerja sama. Pantas saja dia Tapi nggak sudah hormat. jelas aku yang lebih dipilih oleh mereka daripada kamu Ya, yang cuma Aku akui kalau itu Bisanya. semua terbukti. hanya Aku butuh berbicara satu saja tanpa melakukan apapun. Tidak ada satupun manusia yang kamu bawa kepada mereka. Tapi aku sudah banyak membawa manusia ke hadapan mereka. Jadi aku lebih banyak yang mengikuti dibanding kamu. Tetapi Raja Besar itu menunjuk kamu. Tidak. Berarti kamu yang harus bekerja. Justru Raja Besarlah bukan menyuruh untukku bekerja, tapi mengajarkan mereka agar bisa membawa manusia lebih banyak lagi. Karena kamu tidak bisa melakukan itu saja. Aku tidak bisa. Kamu karena aku tidak menghormati merasakan. kamu. Dulu aku sangat menghormati. Dulu karena pernah kita diberi kesempatan bekerja oleh sama. raja, tapi kamu menyia-nyiakannya. Kamu tidak bisa membawa satupun manusia yang dipersembahkan kepada raja kita semua. Jadi aku sekarang Itu yang semua. dipilih oleh raja untuk memimpin wilayah itu. Itu semua ada alasannya. Tentu Raja saja. tidak tahu dan tidak Alasannya ingin ada alasan sangat jelas. yang sudah jelas dan sudah pasti dan sudah banyak dilihat oleh yang lain. Gimana? Aku yang mampu melakukan itu semua. gimana kalau saya bantu? Saya tangkap dia. Boleh. Itu lebih bagus karena dia tidak Karena kamu berguna. sudah banyak menyakiti orang, jadi kamu akan saya tangkap. Dia sendiri yang harus ditangkap. Karena dia sudah merasa jadi pemimpin. Tapi kamu sudah banyak menyakiti orang, ya sama aja dia juga. Oh, Hiji-hiji baheula.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qala Musa wajidu bi syahra innallaha sayyidu innallaha la yuslihu amal al-mufsidin wa yahiqullahu al-haqqa bi kalimatihi wa yaqulu al-mujrimun. Mana raja ini memilihmu? فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم kalah. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وما يدعو مع الله إلا أن سبحان ربي فإنما يشاب عند ربي إنه لفيه الكافر ورب البر وأرحم لا إله إلا الله. Jadi dia saya Baru kurung. segitu saja sudah kalah. Bagaimana bisa memimpin mereka? Jadi dia sudah saya kurung. Bagus itu. Bagus. Jadi aku tidak perlu membuang-buang kekuatanku untuk celakakan dia. Aku jadi lebih mudah untuk menguasai semuanya. Oh, Dari sana, ujung sana sampai ke ujung sana. Jadi tidak ada yang mengganggu lagi. Sekarang tinggal aku menghancurkan menghancurkan apa? rajaku agar aku menjadi raja yang paling besar di tempat itu. Besar kayak apa? Seperti apa besar itu? Memiliki wilayah banyak, kekuasaan banyak, dan aku tinggal duduk menikmati apa yang mereka kerjakan. Terus nanti kamu akan menyingkirkan rajamu juga? Iya, sudah pasti. Tapi belum waktunya untuk saat ini. Karena aku masih menghimpun kekuatan untuk menghancurkan rajaku. Berarti rajanya ada dua, kamu dan dia. Raja yang paling besar satu. Aku ditunjuk sebagai raja wilayah saja. Terus kegiatan kalian diketahui raja besar itu enggak? Tentu saja. Tidak. Rajaku lah Atau yang apa? menyuruhnya. Oh, coba kamu panggil raja besar kamu. Tidak. Kamu panggil Jika sekarang. dipanggil aku, Kenapa? pasti akan ketahuan semuanya. Ketahuan apanya? Kan dia yang nyuruh. Ini gimana sih? Ketahuan apanya lagi? Kamu, jika aku mendatangkan rajaku ke sini, aku akan dihancurkan karena rajaku tidak menyuruhku untuk melakukan ini semua. Tadi katanya raja kamu yang nyuruh. Aku ingin rajaku rusak semuanya, namanya rusak, kerajaannya rusak. Berarti dia tadi mau ngebulin kita tadi. Pas disuruh panggil dia nggak jadi kan? Berarti bukan rajamu dong. Tadi kamu bilang rajamu yang nyuruh. Aku sudah tidak peduli Jadi lagi. mau ngejebak saya tadi. Makanya saya bilang panggil. Pas saya suruh panggil Aku nggak tidak berani ingin kau. rajaku tahu. Aku melakukan ini. Aku hanya ingin menghancurkan satu persatu nama rajaku di setiap wilayah. Atau para raja-raja yang lain. Rajaku ingin kuhancurkan dengan nama-nama dia. Aku melakukan ini semua agar namanya hancur. Makanya, Setiap perkumpulan para raja yang lain. makanya kata saya panggil rajamu. Aku tidak mau. Nggak berani karena kamu yang bohong. Jadi rajamu nggak nyuruh begini. Kenapa kalian melakukan pesugihan begini nggak diketahui raja kalian? Sudah kubilang aku ingin menghancurkan rajaku dengan nama yang aku bangun atas nama rajaku. Yang saya mau tahu kalian ngasih apa sih ke manusia? Ngasih kekayaan tuh kekayaan apa? Bagaimana cara ngasih kekayaannya? Aku Kok bisa tidak ngasih pernah kekayaan? mengasih kekayaan. Terus? Aku hanya menjanjikan saja. Oh, jadi nggak pernah ngasih kekayaan? Aku tidak pernah memberikannya. Walah, dikibulin ternyata ya. Jika aku memberikan itu, aku tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa memberikan kekayaan. Aku hanya menjanjikan siapapun yang datang ke tempatku. Jadi kamu nggak bisa ngasih uang? Tidak.
Makanya tuh jangan tergiur pesugihan dan lain-lain. Mereka hanya menipu Aku hanya daya. menjanjikan itu semua. Aku tidak memberitahukan bahwa Astagfirullah. aku tidak bisa memberikan, tapi aku ingin persyaratannya saja. Jadi manusia sudah tersesat, tertimpa tangga pula, tertipu lagi sama bangsa jin. Keji sekali. Kasihan juga sih orang-orang yang gelap mata ya. Akhirnya mereka malah tertipu lagi oleh bangsa jin. Kamu juga nggak bisa pulang dari sini. Aku sudah pasti bisa. Pasti bisa. Aku datang ke sini saja aku bisa. Kan tadi saya yang ngajak kamu ke sini. Aku datang atas panggilanmu. Jadi kamu tidak berhak melarangku untuk kembali. Oh, saya berhak karena kamu sudah banyak ganggu manusia juga. Kalau kamu mengambil orang, Aku sudah bilang, aku tidak mengganggu, aku hanya menjanjikan saja. kalau kamu hanya mengganggu orang yang melakukan, itu silahkan aja. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Salah satunya saja dari keluarga yang datang ke tempat ini. Maka setiap aliran darah yang mengalir di anak-anaknya atau cucu-cucunya itu sudah menjadi milikku. Manusia mengalirkan darah keturunan-keturunannya, itu semua pasti akan aku ambil. Enak aja mengambil-ambil. Ini semua adalah caraku untuk menghancurkan rajaku. Aku sudah bosan diperintah. Aku juga menginginkan kekuasaan yang lebih besar daripada ini. Tapi kamu nggak bisa melanjutkan itu sekarang. Kata siapa tidak Kata bisa. saya. Sekarang Saya aku masih berjalan melakukan itu semua. Saya akan berusaha mengikat kamu di sini. Jangan asal bicara manusia. Manusia bisa apa? Saya bisa membaca La ilaha illallah kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa yang kamu lakukan manusia? Saya hanya membaca. Kenapa berat? Kalau kamu tidak mengganggu darah banyak ini orang, menyedotku. saya tidak akan melakukan ini kepada kamu. Lepaskan, kurang ajar kamu. Masalah kamu dengan kerajaan kamu itu urusan kamu. Saya tidak ada urusan dengan hal ini. Aduh, Tapi masalah kamu dengan kami ada orang-orang, cara ini yang mampu menghancurkan rajaku. saya melakukan ini karena masalah kamu dengan orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang tidak tahu Aku apa-apa. tidak peduli yang kamu ucapkan itu. Kalau kamu nggak peduli, saya pun nggak peduli dengan penderitaan kamu. Wah, ini semakin berat. Kenapa? Darah ini menyerotku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa darah ini? وأوحينا إلى موسى أن تسوق فائدة يتوقف ما يمكن فوق Tanganku kenapa kak ditusuk? Lepaskan pakunya. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan ininya. Kamu pernah melakukan ini ke siapa? Anak manusia itu. Kurang ajar kamu. Dari mana kamu tahu ini? Lepaskan Saya itu. tahu. Panas. Yang kamu tusukkan itu panas. Aku memang melakukannya ke anak manusia itu yang masih menangis. Gitu. Iya, yang masih menangis, belum bisa bicara dan berjalan. Bismillahirrahmanirrahim.
La haula wala quwwata illa billahil azim. Kamu sekarang? Dadaku ditusuk lagi, kurang ajar kamu. Kamu bilang apa? Siapa yang pernah kamu sakiti tadi? Anak manusia itu yang masih belum bisa apa-apa, hanya bisa menangis. Dadaku, dadaku, kenapa nih? Panas. Panas. Gimana? Kamu tidak pernah. Saya pun nggak akan mengampuni kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Malang. Mana kekuatan kamu? Dulu kamu nggak pernah mengampuni manusia saat sedang kesakitan begini. Sekarang kamu rasakan. Aku melakukan itu semua atas tujuanku. Junjunganku. Tujuanku. Oh, tujuanmu. Ya tujuanmu salah, bawa-bawa manusia. Harusnya urusan kamu ya urusan kamu, jangan bawa-bawa manusia. Pakai tumbal-tumbal segala. Tapi aku melakukan yang hanya darah menyatu atau mengalir. Darah menyatu. Tadi kau ngaku sendiri pakai tumbal segala. Ya sekarang tinggal kamu yang merasakan. Palaku ini. Rasakan. Ini tahu. Jangan tambah lagi. Sekali lagi. Sudah berapa orang kamu lakukan ini? Kamu melakukan ini ke berapa orang, ha? Anak baru 10. 10 kamu bilang. Saya baru berapa kali mukul? Sudah. Hancur nanti dia badanku. Saya nggak akan langsung menghabiskan kamu, nggak akan saya bakar kamu. Ini semakin panas. Coba merasakan itu. Udah pindah kamu, lah. Jadi saya pindahkan tempat. Karena kasihan ke mediator yang capek. Kalau dibiarkan di mediator capek. Pusing kepala. Nahan emosi tadi. Nahan emosi jadi kepala sedikit kelayangan. Akibat nahan emosi tadi. Enak aja dia ya. Jadi intinya saudara semua, apapun yang terjadi, sesulit apapun kehidupan ekonomi kita, sesulit apapun keadaan kita, harus diingat bahwa bangsa jin, mereka hanya menipu daya. Mereka hanya menjanjikan. Mereka hanya menebar janji dan janji. Dan pada akhirnya kita tertipu. Kekayaan tidak diraih, akhirnya musibah untuk keluarga yang didapat. Jadi pada akhirnya keluarga tersakiti, orang lain tersakiti, dirinya pun tersakiti, tertipu oleh bangsa jin tadi. Nauzubillah min zalik, jangan kita tiru. Ekonomi sesulit apapun, yakinlah Allah pasti akan memberikan jalan untuk kita. Selama kita rajin, selama kita gigih untuk mencari penghasilan. Dan yang harus diingat, jaga 3 pilar sangkuraga. 1, mahabbah kepada Allah. Berakhlak dan beradab, berilmu. Dengan 3 pilar ini insya Allah Anda akan dipermudah oleh Allah. Semua konsep agama
insya Allah termasuk dalam 3 pilar itu. Mahabbah kepada Allah, berilmu, berakhlak dan beradab. Maka apapun bidang Anda bisa dibawa dengan lancar. Tanpa itu, sebanyak apapun ilmu Anda tidak akan berguna. Tanpa itu, sehebat apapun Anda tidak akan berguna. Karena dasarnya ada di situ. Dengan mahabbah kepada Allah, Anda akan benar-benar menjadi orang yang taat dan patuh kepada Allah. Dan tidak berani bermain-main dengan hukum agama. Nah, dan harus diingat lagi, saudara semuanya, dalam usaha. Dalam usaha terkadang kita mengeluh, dan mengeluh. Tetapi tidak pernah mencari solusi. Bahkan ketika kita berusaha mencari solusi, kita kebanyakan down, buntu, tidak menemukan apa dan bagaimana. Nah, disitulah hadirnya agama untuk menenangkan diri kita. Lalu kita mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Saat apa? Saat kita mahabbah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itulah fungsinya mahabbah kepada Allah. Anda membawa ilmu sebanyak apapun, Anda tidak akan melanggar ilmu tersebut. Tapi tanpa mahabbah, sebanyak apapun ilmu agamamu bisa rusak tanpa mahabbah kepada Allah. Karena kamu tidak akan takut dengan hukum-hukum tersebut. Ini banyak terjadi di zaman saat ini. Jadi jika Anda ingin benar-benar beragama, maka 3 pilar Sangkuraga ini. Mahabbah kepada Allah, berilmu, berakhlak dan beradab. Dan harus diingat lagi dalam usaha. Bukan mengeluh tetapi berpikir mencari pengembangan diri. Kita lupa kemampuan kita sejauh mana. Kita lupa kapasitas kita itu seperti apa. Terkadang kita melupakan itu. Yang kita pikirkan, kenapa hidup saya begini? Kenapa penghasilan segini? Kenapa kok usaha begini? Tidak pernah memikirkan kemampuan diri kita. Tidak pernah mengevaluasi kemampuan daya pikir dan terobosan-terobosan baru dalam usaha Anda. Saya akan coba berikan contoh. Ketika Anda mengeluh, kenapa orang lain bisa sukses, saya begini-begini saja. Hei, coba kita perhatikan, orang yang sukses dan pendapatannya besar, usahanya apa sih? Dan kita, usahanya apa? Akan saya berikan contoh untuk pembanding. Bukan untuk menghina atau merendahkan, mohon maaf ya. Ketika Anda berjualan, saya beri contoh, Anda berjualan sendal jepit. Berapa keuntungan berjualan sendal jepit? Tentu sedikit. Tetapi jika berjualannya banyak sekali, tentu penghasilannya pun banyak. Betul? Nah, jadi di situ Anda harus berpikir, sudah seberapa luas teknik kita? Kita berjualan keliling. Maka penghasilannya ya itu dia. Tidak bisa disamakan dengan orang yang berjualan motor. Tidak bisa disamakan dengan orang yang berjualan mobil. Dari segi modal saja sudah beda. Jadi ketika kita usaha, jalani dengan kemampuan kita dan syukuri bahwa kita usahanya adalah kaki 5. Mendorong gerobak keliling kemana-mana. Maka penghasilannya pun ya segitu. Anda pahami ini ya. Maka penghasilannya sudah tertakar segitu. Berbeda dengan orang yang berjualan motor, berjualan mobil. Penghasilannya jauh lebih besar. Kenapa? Dari modal saja sudah besar. Jadi jangan pernah melihat orang kok orang mah sukses. Lihat dulu usaha kita apa. Kita kan gak ada modal. Sebentar, jangan bicara modal dulu, bicara keinginan dulu, bicara kemampuan dulu. Kata siapa jualan mobil harus pakai modal? Kata siapa jualan motor harus pakai modal? Berpikir dulu kitanya. Makanya tadi kita tambah kemampuan kita. Dan kita harus ingat, Allah tidak akan merubah seseorang, Allah tidak akan merubah satu kaum jika mereka tidak merubahnya. Berarti kita harus merubah diri kita. Kita tingkatkan, kita tambah kemampuan kita.
maka Allah pun akan memberi jalan. Allah tidak akan membebankan sesuatu kepada orang yang tidak mampu membawa beban tersebut. Allah tidak akan memaksakan beban kepada seseorang yang tidak mampu membawa beban tersebut. Maka dari itu, jika Anda ingin diberikan beban harta duniawi, tingkatkan kapasitas kemampuan kita. Semangat. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa selama Anda menjalankannya. Anda jalankan, tingkatkan sesuai yang Allah sampaikan. Hei, tingkatkan kemampuanmu untuk membawa beban tersebut. Maka Allah akan berikan beban tersebut. Tapi jika kita tidak mampu membawa beban itu, kita lemah, maka seadanya yang kita dapat. Maka dari itu, bukan kesalahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kesalahan Tuhan, bukan kesalahan takdir, bukan kesalahan nasib. Kesalahannya ada di pikiran kita, ada di hati kita, ada di pikiran kita, ada di mental kita. Tingkatkan mental kita, luaskan pikiran kita, insya Allah usahamu bisa berkembang. Perhatikan di sekitar kita, bagaimana caranya usaha kita bisa semakin berkembang. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Semangat intinya. Jangan pernah kamu merasa saya tidak mampu apa-apa. Hei, stop. Jangan pernah bicara begitu. Allah memberikan pikiran kepada semua manusia. Allah memberikan hati, rasa kepada semua manusia. Sama. Yang beda adalah ada manusia yang gigih untuk berpikir, ada manusia yang gigih untuk merasa dan lebih peka. Hanya bedanya itu saja. Jadi tinggal kamu mengembangkan dirimu, kembangkan potensi dirimu. Jika memang sudah mampu, Allah akan berikan beban tersebut. Kekayaan itu beban. Mungkin untuk kita kekayaan itu wow. Tapi kalau dipikirkan kekayaan itu adalah beban. Kenapa? Orang yang kaya raya membawa uang banyak, mereka berpikir keras. Nah seperti itu ya. Ayo semangat. Pasti bisa. Selama kamu mencari dan mencari, insya Allah bisa ketemu. Dibarengi dengan doa dan ikhtiar. Nah kalau untuk doa, saya mengingatkan kepada saudara semuanya, bulan Maulid sebentar lagi. Kita acara tahunan yaitu Riyadhah Asahan setiap tahun. Untuk kholwat, untuk munajatan setiap tahun di tanggal 6. Mulainya di tanggal 6 Mulud ya. Tanggal 6-nya bulan Jawanya. Jadi boleh untuk umum siapapun datang di sini 3 hari. Kalau acaranya 11 hari, tapi boleh 3 hari. Nah, boleh ikut kholwat di sini, untuk Riyadhah di sini, untuk munajatan di sini silahkan. Tanggal 6-nya bulan Mulud ya kalau mau datang ya. Tanggal 6-nya bulan Jawanya, bukan tanggal 6 umum. Tanggal 6 bulan Jawa sampai tanggal 16. Tetapi Anda boleh mengikuti hanya 3 hari. Disiapkan waktunya dari sekarang. Dan terima kasih sekali lagi untuk para donatur yang sudah membantu kami. Alhamdulillah masih bisa berjalan sampai detik ini. Semoga dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Dikabulkan semua hajatnya oleh Allah. Amin ya Allah. Dan insya Allah jika Allah kenankan, ayo kita bantu saudara-saudara kita yang kebetulan daerah itu tidak ada masjid. Insya Allah nanti saya koordinasi, nanti mungkin saya akan buat acara amal untuk membantu mereka ya. Karena memang penduduknya jauh sekali ke masjid. Nanti saya kabari lagi ya. Nah, untuk yang mau bantu untuk acara ini, dari kemarin ribut minta nomor rekening ya udah saya cantumkan di deskripsi. Sebelumnya terima kasih banyak. Semoga lancar acara kita terus maju. Dan pahalanya yang udah membelikan kamera semoga dilimpah ruahkan rezekinya dan diterima semua amal kebaikannya. Kamera ini mahal. Saya kaget. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.